Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Saudaraku, saya bersuka cita kembali ada di tengah-tengah keluarga besar GBI Kebun Sirih. Dan saya boleh ada di tempat ini untuk melayani bersama-sama. Ya, ini persekutuan yang luar biasa. Amin. Ya, hari ini saudaraku, kita akan berbicara tentang indera rohani. Indera rohani itu penting, karena itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Jadi 2 sesi, pagi dan ibadah siang nanti, saya akan berbicara tentang indera-indera rohani. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana indera jasmani, saudara tidak bisa berespon, saudara tidak bisa berinteraksi, saudara tidak bisa melakukan sesuatu hal, kalau saudara tidak memiliki indera jasmani. Demikian juga dengan indera rohani. Ya, supaya kita bisa bertumbuh, kita hidup dalam ketaatan, ya, kita melakukan apa yang Tuhan mau, dibutuhkan untuk hidup dalam indera rohani, mempertajam dan melatihnya. Amin. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang telinga rohani. Ya, saudaraku, Yesus berkali-kali di dalam pelayanannya dia berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu dia ucapkan berkali-kali. Karena firman Tuhan tidak bisa didengar hanya dengan telinga jasmani. Harus dengan telinga rohani, dan itu akan membuat saudara mengalami pertumbuhan. Mari kita buka di dalam Ayub pasal 33 ayat 14. Kita akan mulai dengan satu ayat ini. Ayub pasal 33 ayat 14. Saya akan bacakan, atau lebih baik kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Saya ulangi. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dari ayat ini, saudaraku, kita tahu bahwa ternyata Tuhan berbicara kepada umatnya itu melalui banyak cara. Amin. Ya, tapi cara apapun yang Tuhan gunakan, dia selalu berbicara. Ya. Nah, ada 3 kebenaran melalui ayat ini, saudara. Yang pertama, Allah masih berbicara sampai sekarang. Ini yang harus kita pahami. Karena sebagian orang Kristen mengatakan, Allah berbicara hanya pada zaman Kisah Para Rasul. Allah berbicara hanya pada zaman Perjanjian Lama. Allah hanya berbicara kepada umatnya pada masa-masa tertentu. Tapi sekarang kita sudah punya Alkitab dan Tuhan tidak berbicara lagi. Itu salah. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai pagi ini, Tuhan masih berbicara. Amin. Karena dia akan selalu berbicara dan dia akan selalu berbicara kepada umatnya. Cuma masalahnya adalah seringkali ya, pandangan kita tentang Allah, Bapa di surga, itu dipengaruhi oleh Bapa jasmani kita. Saya ini punya pengalaman, saudaraku. Papa saya itu orang yang sangat baik. Saking baiknya, dibohongi dan ditipu teman beberapa kali, dia masih bisa percaya. Ya. Semua orang yang mengenal papa saya mengatakan dia orang yang sangat baik. Tetapi sebagai orang tua, dia punya satu kelemahan. Papa saya itu pendiam. Pendiam sekali. Kalau enggak penting, dia enggak berbicara. Disenggol aja enggak ngomong. Saudara. Apalagi enggak disenggol. Ya. Jadi dia pendiam, saudara. Mirip saya, pendiam. Saya cerewet kalau khotbah aja, saudaraku. Ya, nah, karena dia pendiam, saudaraku, saya nggak bisa curhat. Saya nggak bisa merasa dia jadi sahabat yang saya bisa cerita unek-unek saya, masalah saya. Sampai hanya ketika saya pemuda, saya terima Tuhan. Lalu saya mulai masuk di dalam pelayanan, dan saya bertumbuh di dalam kerohanian. Tapi saya menemui sebuah kendala. Karena saya menganggap Bapak saya yang di surga itu seperti Bapak jasmani saya.
dia sangat pendiam. Jadi saya kalau doa di tempat tersembunyi, di kamar saya sendiri, saya nggak betah lama. Tapi kalau doa di depan banyak orang, doa korporat gitu, wah jago. Tengking setan kiri kanan depan belakang. Tapi begitu masuk kamar sendiri, doa sendiri, di dalam keheningan sendiri, saya nggak tahan lama, saudara. 5 menit, 10 menit, udah saya keluar kamar, saudaraku. Kenapa? Karena di dalam image saya, bayangan saya, surga itu sunyi senyap. Lalu Tuhan, Bapa di surga duduk di tahtanya. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Jadi kalau saya datang sama dia, gambaran saya adalah dia cuma pandangin saya. Tapi nggak bicara. Cuma di tangannya ada tongkat panjang. Jadi kalau dia lihat saya benar, dia diam. Tapi kalau dia lihat salah, dia ketok saya. Ya, ini nyanyi fals. Ini buka ayat, salah. Ini ketawa lagi. Saya berpikir, Bapa di surga itu modelnya kayak begitu. Nah, dari mana munculnya image ini? Gambaran ini muncul dari mana? Dari pengalaman saya dengan Bapak jasmani saya. Gambarannya terpengaruh dari pengalaman saya dengan Papa saya. Karena Papa saya sangat pendiam, saya berpikir Bapak di surga juga pendiam. Makanya dulu saya berpikir Tuhan itu enggak suka ngomong. Bapa di surga itu hanya bicara kalau perlu. Demikianlah firmanku. Kira-kira begitu, saudara. Malah menakutkan ya. Tapi satu hari saya mengalami sebuah perubahan di dalam cara berpikir tentang Bapa di surga. Ketika saya dipulihkan hati Bapa. Sejak itu, kalau saya berdoa sendiri, saya menikmati. Saya nyembah dia, berdialog, bersekutu. Di taman saya bisa jalan-jalan sambil mengatakan, Bapa engkau baik, engkau luar biasa. Nikmat sekali. Tapi sebelumnya, saya nggak bisa mengalami. Kenapa? Karena saya berpikir, Tuhan itu hanya berbicara pada masa tertentu. Jadi dari ayat tadi kita menemukan yang pertama, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Amin. Kebenaran yang kedua dari Ayub tadi, Allah berbicara dengan banyak cara. Ya. Kenapa dia berfirman dengan 1-2 cara? Dia Tuhan yang kreatif. Amin. Jadi kalau dia ngomong, dia bicara, dia memberikan arah kepada umatnya lewat berbagai macam cara. Tidak hanya 1 cara. Tuhan bisa berbicara kepada saudara lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara kepada saudara lewat penglihatan. Tuhan bisa berbicara kepada saudara lewat firman yang saudara renungkan di dalam saat teduh saudara. Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui suara audible di telinga. Tuhan bisa berbicara kepada saudara ini yang terbanyak melalui suara hati. Tuhan bisa berbicara kepada saudara bahkan melalui perkataan anak saudara yang masih umur 5 tahun. Tuhan bisa pakai semua cara karena dia Allah yang kreatif. Tapi yang pasti dia berbicara kepada kita sampai hari ini. Tapi jangan pernah dikte Tuhan dengan cara kita untuk dia bicara dengan kita. Karena dia berfirman dengan 1-2 cara. Dan cara yang dia pakai adalah caranya, bukan cara kita. Amin. Kebenaran yang ketiga, saudaraku. Dia berbicara, tetapi umatnya tidak memperhatikan. Tadi Ayub 33 ayat 14 berkata, Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Yang dimaksud di sini bukan orang dunia. Kalau dia bicara kepada orang dunia nggak perhatikan, jelas karena mereka nggak mampu dengar. Tapi kita ini anak. Status kita itu bukan orang lain. Bukan anak tetangga.
tapi anaknya Bapak di surga. Jadi kalau dia bicara sebagai Bapak, anaknya seharusnya dengar, tapi tidak memperhatikan. Firman ini menunjukkan kepada kita, saudaraku, walaupun dia berbicara sampai hari ini, tetapi banyak sekali umatnya yang tidak memperhatikan. Makanya Yesus berkali-kali berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang dimaksud Yesus adalah telinga rohani. Ya, di Yohanes pasal 10 Yesus berkata, gembala itu mengenal suara domba, dan setiap domba mengenal suara gembalanya. Saudaraku, ini luar biasa loh. Pengalaman domba dengan gembala. Domba-domba, saudara. Ini di tempat-tempat di Israel seringkali kalau gembala-gembala yang mengembalakan domba itu, mereka sering pergi bersama-sama mengembalakan dombanya di padang rumput. Nanti kalau sudah sampai di padang rumput, ini gembala satu sama lain kumpul, bikin komunitas sel group, ya, family altar, lalu mereka ngobrol, ya. Dan dombanya campur jadi satu. Lalu mereka makan rumput. Nah, kalau sudah sore tiba waktunya pulang, ya. Yang luar biasa adalah setiap gembala itu akan panggil nama dombanya. Itu domba-dombanya yang kumpul, itu bisa terpisah. Dan masing-masing mengikuti suara gembalanya. Dan itu nggak ada yang kebalik. Tidak ada yang keliru. Hebat ya. Padahal domba kan banyak, ratusan kumpul jadi satu. Giliran balik ke kandang, gampang yang dilakukan dombanya. Karena bentuk domba itu kan hampir sama. Kalau gembalanya tuh sisihkan satu-satu, oh ini yang ada bopengnya, ini domba saya, ini yang ada apanya. Nggak bisa, saudaraku. Itu udah campur jadi satu, banyak sekali. Caranya gampang kalau gembala mau bawa dombanya pulang ke kandang. Ya, dia nyanyi, saudara. Dengan dia nyanyi, dombanya kenal suara gembalanya. Lalu mereka akan masing-masing memisahkan diri kelompoknya, saudaraku. Dan semuanya, setiap domba ikut gembalanya masing-masing. Hebat, saudaraku. Luar biasa. Makanya kalau Alkitab berkata, kita domba, dia gembala. Itu betul. Harusnya kita kenal suaranya sebagai gembala. Nah, bagaimana caranya, saudaraku? Kita bisa belajar tentang telinga rohani. Mendengar. Mari kita belajar dari pengalaman Daud. 1 Tawarikh pasal 4. 1 Tawarikh pasal berapa? 14. Tadi saya ngomong apa? Enggak kok, saya ngomong 14. Saudara salah dengar, makanya pakai telinga rohani. Pembicara enggak boleh salah, saudara. Takut enggak diundang lagi. 1 Tawarikh pasal 14, ayat 8-17. Ada satu kisah yang akan memberikan kepada kita inspirasi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertajam telinga rohani. Amin. 1 Tawarikh 14 ayat 8-17, Daud memukul kalah orang Filistin. Saya baca ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan ke lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim.
Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudaraku, pengalaman Daud ini menggambarkan kualitas hubungan Daud dengan Tuhan. Kualitas hubungan Daud dengan Tuhan menggambarkan respon Daud di dalam menggunakan telinga rohani. Kalau saudara perhatikan seluruh kisah hidup Daud, kesuksesan dan keberhasilan Daud itu karena dia mendengar firman. Kalau saudara perhatikan perjalanan iman Abraham sampai pada akhirnya, keberhasilan Abraham itu karena apa? Mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman, baru dia taat melakukan. Kalau Tuhan tidak berfirman, Abraham tidak bisa melakukan apa-apa. Daud tidak melakukan apa-apa. Jadi hidup orang ini, saudaraku, bergantung kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, ini hidup yang luar biasa. Kuncinya adalah mempertajam telinga rohani. Nah, prinsip pertama adalah Daud memiliki gaya hidup bertanya. Ya, ini banyak berbeda dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang gaya hidupnya meminta dari Tuhan. Ya atau ya. Apalagi kalau pegang ayat yang berbunyi begini. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Kalau minta enggak dapat juga, maka carilah, maka engkau akan menemukannya. Kalau itu masih juga enggak ketemu apa? Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Pintu enggak dibuka juga diketok, gedor pasti dibuka. Bawa linggis buka sendiri, saudaraku. Ya. Nah, gaya hidup orang Kristen seringkali berpatokan pada ayat itu. Saya tidak menyalahkan ayat itu benar, tapi itu hanya berlaku untuk bayi rohani. Kalau saudara ingin dewasa, gaya hidupmu mesti dibalik, diubah. Amin. Kalau dulu suka gaya hidupnya minta, memohon, waduh ngerengek-ngerengek sama Tuhan, Tuhan lakukan ini, dikte Tuhan. Ubah itu menjadi gaya hidup bertanya. Saya tuh kagum dengan Rasul Paulus. Waktu Kisah Para Rasul menceritakan pertobatan Paulus pertama kali, itu kan dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus pergi ke Damsyik untuk apa? Dengan satu tujuan, minta surat kuasa dari pemerintah Romawi untuk bisa menekan orang Kristen dan gereja dengan lebih keras lagi. Dalam perjalanan mau menghancurkan gereja dan menganiaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat sinar yang sangat menyilaukan, sampai membuat dia jadi buta. Dan kalau saudara pelajari di kisah dia, di Kisah Para Rasul, kalimat pertama yang keluar dari mulut Paulus ketika dia menerima Tuhan Yesus adalah, Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk Engkau? Sekali lagi, beda ya dengan kebanyakan orang Kristen ya. Orang Kristen kalau baru awal-awal terima Tuhan, pertanyaan pertamanya apa? Tuhan, berkat apa lagi yang bisa aku terima dari Engkau?
Tapi kalau Rasul Paulus enggak. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku siap. Nah Daud saudaraku punya gaya hidup bertanya. Selalu bertanya. Makanya peristiwa pertama dia mengalahkan dengan orang Filistin sangat berbeda dengan metode dia mengalahkan Filistin yang kedua kali. Kenapa? Karena pada setiap peperangan dia tanya sama Tuhan. Waktu yang pertama dia tanya, Tuhan ngomong maju. Aku menyertai engkau. Dia maju, menang. Kedua kali Filistin menyerang kembali. Nah ingat, ini musuhnya musuh yang sama. Kekuatan musuhnya ke tentara Filistin sama. Yang dihadapi sama, medannya sama, tempatnya sama, situasinya ya hampir sama. Tapi Daud tidak mau memakai pengalamannya masa lalu untuk dia pakai menjadi keberhasilan hari ini. Tidak. Yang saya suka, dia tanya lagi sama Tuhan. Bahkan ayat berapa tadi? Ayat 14. Ini firman Tuhan jelas sekali berkata, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ada kata lagi saudaraku. Alkitab saja menegaskan ada kata lagi. Jadi Daud setiap kali mau perang, dia tanya. Dia nggak merasa, oh yang kemarin kan sudah tanya sama Tuhan. Langsung maju, menang. Berikutnya, nggak usah susahin Tuhan lah, tanya-tanya segala. Nggak usah cerewet. Udah maju lagi aja, kenapa? Nah pengalaman lalu. Dengarkan saya baik-baik. Jangan mencoba untuk membangun bisnismu hari ini dengan pengalaman keberhasilanmu di masa lalu. Jangan mencoba membangun pelayananmu hari ini dengan kejayaan pelayananmu di masa lalu. Bertanyalah kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk itu saudaraku, butuh gaya hidup bertanya. Bertanya itu luar biasa loh. Bertanya itu beda dengan mempertanyakan, itu beda. Kalau mempertanyakan tuh begini, Tuhan masalahku kok nggak selesai-selesai ya, Tuhan kemana? Memangnya Tuhan jalan-jalan ke kebun sirih, kok nggak ngunjungin saya lagi? Tuhan kenapa Tuhan? Itu mempertanyakan. Tapi kalau bertanya adalah, Tuhan masalah yang aku hadapi ini belum selesai, apa yang harus aku lakukan supaya ini selesai? Gaya hidup bertanya menjadi seni rohani yang sudah hilang dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan itu menyedihkan. Kalau saudara pelajari semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan sebuah benang merah. Gaya hidup mereka semua adalah gaya hidup bertanya kepada Tuhan. Amin. Makanya pimpinan Tuhan sangat akurat dan jelas untuk mereka. Kenapa? Tanya. Tapi kita minta ampun saudaraku, sering dikte Tuhan. Malah kita yang pimpin Tuhan. Tuhan lakukan dong kayak begini, kayak begitu. Loh kebalik. Malah kita membuat Tuhan harus bertanya, kita yang jawab, kita yang pimpin saudaraku. Lah yang Tuhan siapa? Kalau saudara ingin mempertajam telinga rohani, milikilah gaya hidup bertanya. Loh kemarin sudah tanya kok Pak, masa tanya lagi? Oh iya. Yang saya maksud bukan saudara masuk ke sebuah toko, lalu mau beli baju warna biru atau merah pun harus bertanya sama Tuhan. Kalau itu kebablasan. Tuhan mau yang merah atau yang biru yang aku beli Tuhan supaya berkenan dan kudus di hadapanmu. Loh di depan Tuhan tuh warna biru, warna merah semuanya kudus. Nah. Asal yang pakai orang kudus. Amin. Ya, kalau yang pakai orang Kristen tapi najis, ya pakaian warna apapun jadi najis, ngerti ya? Ya. Jadi kalau baju warna apa nggak usah tanya sama Tuhan, itu kebablasan. Ya, itu ngerohnya ekstrim saudaraku. Saya nggak suka orang Kristen begitu, saudara. Ya. Tapi yang saya maksud adalah gaya hidup bertanya. Untuk apa? Pimpinan Tuhan kau cari dalam hidupmu.
Ya. Yang kedua, ayat 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah siapa? Perintah Daud. Nah, prinsip kedua yang kita bisa belajar dari Daud, tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Artinya menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu. Yang lain harus yang nomor sekian. Ya. Daud memerintahkan, memberi komando dan instruksi. Semua berhala dan ilahnya orang Filistin harus dibakar sampai habis. Nggak boleh ada satupun yang disisakan. Tidak ada kompromi sedikit pun. Nah, apa yang paling berharga dalam hidup saudara, itu yang akan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau yang saudara menganggap bahwa Tuhan Yesus yang paling berharga, maka dia menjadi yang nomor satu. Sayangnya banyak orang Kristen tidak seperti itu. Tapi menjadikan sesuatu menjadi berhala dalam hidupnya, menggantikan Yesus. Daud memerintahkan semua berhala Filistin, bakar habis. Nah, dalam hidup orang Kristen, bisa ada berhala-berhala tertentu. Bisnis itu bisa jadi berhala. Ya. Harta kekayaan itu bisa jadi berhala. Maksud Tuhan memberkati engkau dengan bisnis yang besar, yang baik, yang berkembang. Bukan untuk menjadikan bisnis itu nomor satu, lalu Yesus nomor sekian. Kalau itu yang terjadi, ngapain Yesus berkati kita? Saya akhir tahun lalu melayani di kapal pesiar. Lalu saya kebetulan ajak anak-anak saya untuk sekalian liburan dan kami diberkati. Kami bisa liburan bersama sekaligus melayani. Nah, ada satu rombongan yang saya rayani, ya, yang mengadakan ibadah tutup tahun di sana. Ketika kami pulang dari, kami berangkat dari Singapura, berlabuh yang terakhir juga di Singapura. Waktu kami turun, saudaraku, dari kapal, lalu keluar antre di imigrasi, saya tanya sama salah satu ibu, suaminya kemana? Karena si bapak itu sama-sama dengan kami di kapal. Dia jawab, Pak sudah lari ke bandara. Loh kenapa? Mau langsung cari tiket pulang ke Indonesia. Kenapa? Ingat pabriknya. Saya ngomong, loh memangnya bapak sering melakukan begitu kalau keluar negeri? Oh iya, jawabnya. Lalu dia cerita, saudaraku, suaminya itu gila kerja. Kalau sama bisnis itu, saudaraku, nomor satu. Jadi kalau pergi lagi liburan sama keluarga, ini lagi liburan sama keluarga loh, di luar negeri. Kepikiran pekerjaannya, bisnisnya, kepikiran pabriknya, langsung pergi bandara, gosyo cari tiket semahal apapun dibayar pulang ke Indonesia. Keluarganya gimana? Ditinggal. Ini orang memang langka, harus dilestarikan yang begini. Jadi waktu kami lagi antre, rupanya dia kepikiran pekerjaannya, saudaraku. Lalu cepet-cepet dia keluar dari imigrasi, tiba-tiba hilang itu. Nah saya tanya, lu kemana bu bapak? Padahal istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, itu tuh habis berlabuh di Singapura, masih stay lagi 2-3 hari di Singapura. Karena mereka masih liburan. Langsung dulu raib, saudaraku. Ke Changi, ke bandara, cari tiket, langsung pulang. Nah istrinya cerita, satu kali liburan sama keluarga ke Rusia.
Mereka itu kan perjalanannya pergi ke beberapa negara, lalu di beberapa negara tersebut beberapa kota. Perjalanan itu baru di tengah-tengah, saudaraku. Mungkin baru beberapa hari di awal. Sampai di Moskow. Ya. Tiba-tiba lagi menikmati perjalanan liburan dengan keluarga. Keinget pekerjaannya. Tahu gak apa yang terjadi? Dia tinggalin istri, anaknya, menantunya. Pergi ke bandara Moskow. Gak bisa bahasa Rusia. Pakai bahasa Tarsan. Cari tiket. Detik itu juga. Langsung balik ke Indonesia. Hanya gara-gara kepikir pekerjaannya. Luar biasa ya. Luar biasa buruknya maksudnya. Saya ini kalau pergi ke luar negeri, pelayanan, saya hampir nggak pernah pakai waktu saya untuk jalan-jalan. Saya itu cukup sering ke China untuk melayani. Tapi dari airport ke lokasi acara, dari lokasi acara selesai, balik lagi ke airport, pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya jalan-jalan, saya nggak terlalu bisa menikmati tanpa istri dan anak-anak. Jadi saya betul-betul hanya bisa nikmati dan enjoy dengan liburan kalau di samping saya ada wanita cantik itu. Istri dan juga anak-anak saya. Baru saya bisa nikmati. Kalau enggak, sebagus apapun tempat yang saya kunjungi, saya enggak bisa nikmati. Jadi seringkali kalau saya ditanya, Pak, bis pelayanan dari mana misalnya? Oh, saya baru saja dari Guangzhou pelayanan. Bagus enggak, Pak? Ya saya enggak tahu. Dari kota apa nih di luar nih? Bagus enggak, Pak? Ya enggak tahu. Kenapa? Dari airport ke airport saja. Airport, hotel, hotel, airport. Selesai. Tapi orang ini, saudaraku, lagi liburan, di tengah-tengah liburan, bayar travel mahal-mahal, tapi dia tinggalin keluarganya. Demi apa? Demi pekerjaan. Hati-hati, pekerjaan atau bisnis atau uang itu bisa jadi berhala. Atau yang lain, pasangan itu bisa jadi berhala. Atau anak. Saya di awal-awal, saya melayani, mengajar tubuh Kristus, sehingga itu mengharuskan saya harus terbang kemana-mana, saudaraku. Setelah lewat 1-2 tahun, istri saya baru cerita, Pak, aku mau jujur ngaku. Kenapa? Waktu kamu terbang melayani, aku tuh gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur, saya ngomong? Karena aku udah beliin king coil buat kamu. Tidur nyaman. Oh gak bisa juga. Kenapa? Kepikiran. Saudara. Apa yang kamu pikirkan tentang saya? Jadi dia pikirkan kalau saya lagi terbang naik pesawat, terus tiba-tiba pesawatnya mandek di jalan gimana? Ya. Di atas nggak ada traffic light, saudara. Tapi kalau something happen, ada error dengan spare part atau apa, itu kan, wah dia kepikiran sekali, saudara. Sampai berhari-hari saya pergi, dia nggak bisa tidur. Karena dia mikirin orang ganteng ini. Saudara. Dia takut terjadi apa-apa dengan pesawat saya. Karena dia berkata, kamu bawa payung pun kan gak aman kalau naik pesawat. Masa terjun payung? Tapi satu hari, ini saya malah gak tahu. So. Dia akhirnya cerita setelah dia menang. Satu hari di dalam doanya, Tuhan berkata, aku cemburu. Loh, kenapa Tuhan? Karena Tuhan dalam hidupmu bukan aku. Loh aku ini melayani Tuhan loh. Kok bisa Tuhan? Iya. Karena Tuhan dalam hidupmu adalah suamimu. Dia sekarang menjadi yang nomor 1 dan menggeser posisiku.
Wah, di situ dia nangis, saudaraku. Tuhan ampuni saya. Lalu dia berkata, sejak hari ini Tuhan, aku serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu. Sejak itu, kalau saya pergi jauh terbang, dia bisa tidur nyenyak. Kalau saya lama di Jogja nggak pergi-pergi, dia tanya, kapan kamu pergi? Segera pergi untuk melayani. Kenapa? Dia sudah nggak takut lagi, saudaraku. Dia tahu bahwa hidup suaminya ada di tangan Tuhan. Amin. Tapi suaminya tidak boleh jadi berhala dalam hidupnya. Tuhan harus yang nomor satu. Anak bisa jadi berhala. Saya ketemu orang-orang muda yang waktu kuliah, waktu kerja, radikal sama Tuhan. Seolah-olah mati hari ini pun untuk Tuhan, berani. Nah padahal yang sulit itu saudara, bukan mati buat Tuhan, tapi hidup untuk Tuhan itu lebih sulit daripada mati buat Tuhan. Setuju? Ya. Tapi setelah menikah saudaraku, punya anak baby, sudah gak bisa apa-apa. Duh, kamu sekarang gak pernah pelayanan lagi, gak pernah datang lagi. Kok sering gak ada, gak datang? Iya, anak saya masih kecil, masih bayi. Loh memangnya kalau masih bayi kenapa? Kan nanti jadi besar juga. Wah repot lah, bawa ini bawa itu, nanti nangis lah minta susu. Waktunya tidur. Saya jadi heran. Kalau mereka punya anak, punya bayi, itu pemberian siapa? Kan Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Itu anugerah Tuhan, amin. Lah kalau Tuhan kasih sesuatu yang menjadi anugerah dalam hidup seseorang, tapi yang dia beri, yang dia kasih malah menghambat orang itu untuk datang lebih lagi melayani Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya ambil lagi. Betul nggak? Dititipin malah jadi nggak pernah melayani, ambil lagi aja. Untung saya bukan Tuhan dan Tuhan bukan saya. Tapi satu hari Tuhan bisa lakukan itu loh. Jangan jadikan sesuatu menjadi berhala. Amin. Hobi bisa jadi berhala. Ya. Orang kalau suka mobil sport, waduh. Dia tidak rela satu titik debu pun mencolok di situ. Roh Kudus berembus. Kenapa? Mobil sportnya harus mengkilap. Istri aja nggak pernah dimengkilapkan. Tiap hari mandiin mobil sport. Istri aja nggak pernah dimandiin. Menyedihkan loh. Padahal mobil sport itu berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan menggantikan pribadi Tuhan. Sekali lagi kalau saya jadi Tuhan, tak ambil lagi. Itu tak kirim ke Jogja. Atau pelayanan. So, jangan heran, pelayanan bisa jadi berhala. Satu kali ada seorang pendeta hamba Tuhan. Lagi naik daun, bukan naik mobil, naik daun. Nah saya ikut mementor hamba Tuhan ini. Ya, karena dia, kok aku dimentor dong. Aku diajarin dong ini. Nah saya ikut mentor dia. Satu hari dia kasih tunjuk sama saya jadwal pelayanannya. Saya kaget, kenapa? Dari Senin ke Senin pelayanan terus. Minggu khotbah di gereja A, Senin di persekutuan apa, Selasa di apa, Rabu pertemuan wanita. Terus apa pertemuan persekutuan pengusaha, Kamis persekutuan perusahaan, Jumat doa malam di mana, Sabtu yud, waduh saudara, aku penuh saudara. Dan dia dengan bangga menunjukkan, kok ini loh jadwal pelayanan saya tahun ini. Penuh semua kok. Dia ngomong sambil bangga saudaraku. Saya berkata kepada dia, kalau aku jadi kamu, aku gak bangga.
Yang kedua, kalau aku jadi istrimu, aku minta kamu gak usah pulang ke rumah saja. Kalau kamu pelayanan kayak begini, bagaimana istri dan anakmu bisa kamu layani? Bagaimana kamu bisa jadi imam buat mereka? Oh, kadang-kadang aku ajak kok, jujur ya. Kamu lebih sering ajak atau tinggal? Ya lebih sering saya tinggal, perginya jauh-jauh. Ya, saya berkata, rubah cara kamu merespon undangan pelayanan. Karena ini akan membuat pelayanan jadi berhala dalam hidupmu. Amin. Ya. Kok saudara kayaknya pandangan matanya kurang percaya? Ya. Saudaraku sering kali, kenapa? Loh karena ini pelayanan. Masa sih pelayanan bisa jadi berhala? Oh bisa, sangat bisa. Saudara. Karena orang yang aktif melayani, bisa jadi pekerjaan Tuhan jadi berhala. Dia tidak lagi melayani Tuhan secara pribadi. Hubungan di persekutuannya pribadi dengan Tuhan digantikan dengan jadwal khotbah. Digantikan dengan aktivitas pelayanan. Saya tidak berkata pekerjaan Tuhan itu jelek. Oh enggak, jangan salah paham. Kita semua orang-orang yang berhutang harus melayani. Amin. Tetapi jangan pernah jadikan jadwal pelayanan atau aktivitas pelayanan menggantikan pribadi Yesus menjadi yang nomor satu dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, waktu saya tinggal sedikit. Saya harus sampai kepada bagian yang terakhir. Ayat 15 dan 16. Bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat persis seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Prinsip yang ketiga dari Daud adalah taat. Walaupun yang diperintahkan Tuhan tidak masuk akal. Menurut saudara masuk akal enggak? Mau perang malah suruh sembunyi di belakang pohon. Lalu selama sekian waktu sembunyi, kalau di atas pohon kertau dengar suara kresek, kresek, kresek. Nah, baru keluar berperang. Nah, apa hubungannya bunyi kresek, kresek di atas pohon dengan menang atas pertempuran? Kan sebetulnya enggak ada hubungannya. Cuma Tuhan berkata kalau engkau mendengar suara derap langkah di puncak pohon ini, itulah tandanya aku berperang di depanmu. Baru engkau keluar. Kalau sebelumnya Tuhan ngomong, kamu maju, aku menyertai. Sekarang Tuhan ngomong, aku yang di depan, kamu yang tinggal ngambil jarahan dan kemenangan itu. Tidak masuk akal. Tapi sekalipun tidak masuk akal, Daud taat. Dan ingat loh, Daud taat sekalipun itu masuk akal, karena dia punya gaya hidup bertanya. Sehingga pimpinan Tuhan begitu jelas dan akurat di dalam hidupnya. Makanya walaupun gak masuk akal, dia tahu itu dari Tuhan. Itu suara Tuhan, itu perintah Tuhan, dan ketika dia lakukan, dia akan menerima berkat dari ketaatan itu. Amin. Nah, tapi seringkali kita nggak bisa taat. Karena kita tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Karena kita tidak bisa mendengar suaranya dengan akurat, dengan jelas. Musa keluar dari Mesir. Selama 40 tahun di Mesir, Musa menjadi pangeran Firaun, dia dididik dengan akad ilmu militer terbaik di Mesir. Cara berperang orang Mesir. Dia dilatih dengan ilmu-ilmu perangnya Mesir. Yang waktu itu nomor 1 di dunia. Tapi ketika dia pimpin bangsa Israel, keluar dari Mesir, lalu berperang menghadapi suku-suku yang dia harus lewatin sampai ke tanah Kanaan.
Musa tidak pernah lagi, sama sekali dia tidak pernah menggunakan ilmu militer yang dulu dia pelajari di Mesir. Pertanyaannya, di manakah hikmat Mesir? Musa sudah buang. Karena Musa belajar untuk taat. Sekalipun yang Tuhan minta, itu enggak masuk akal. Karena Tuhan suruh Musa memimpin bangsa Israel, bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bukan pakai perisai, bukan pakai alat peperangan. Tapi Tuhan suruh Musa pimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya pakai tongkat gembala. Dengan tongkat itu juga dia belah Laut Merah. Dengan tongkat itu juga dia pukul batu karang dan keluar air. Dengan tongkat itu juga, saudaraku, dia kalahkan musuhnya. Tidak masuk akal. Tapi Musa taat. Saya punya anak rohani, hidupnya dulu kacau. Sampai harinya satu hari bertobat. Dan dia hidup di dalam kebenaran. Satu hari ketika dia sedang saat teduh, dia berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata, angkat telepon dan bikin janji atau appointment dengan seseorang. Dan seseorang yang Tuhan tunjukkan itu ternyata adalah kompetitornya di dalam bisnis. Itu musuh di dalam bisnisnya. Bisnis yang sama, ya. Nah, sales dia terbaik itu seringkali dibajak, direkrut oleh kompetitornya. Dia pun lakukan yang sama. Sales terbaik dari kesaingannya, dia juga hire, dia juga bajak untuk jadi sales dia. Dalam dunia bisnis kan biasa hal itu, ya kan? Tapi pagi itu Tuhan berkata, angkat telepon, bikin appointment untuk ketemu. Nah Tuhan, ngapain saya ketemu? Minta maaf. Wah, Tuhan ini anak-anak wae, ada-ada saja. Kenapa harus minta maaf? Karena yang kamu lakukan tidak menunjukkan kamu anak Tuhan. Tapi kan dia juga lakukan yang sama Tuhan, dan itu biasa dalam bisnis. Tuhan berkata, aku tidak suruh kamu tiru cara orang dunia berbisnis. Yang aku minta kamu tiru caraku untuk bangun bisnis. Datang, bikin janji, minta maaf saja. Dia belajar taat, walaupun gak masuk akal. Dia datang, dia bikin janji, orang itu juga heran sebetulnya, tapi karena penasaran, udah kita ketemu katanya. Akhirnya dia datang, masuk di ruangannya, kantornya hanya berdua. Lalu dia berkata, Pak, saya datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Saya tidak akan ngambil waktu Anda banyak. Kenapa? Saya datang untuk minta maaf. Loh, minta maaf untuk apa? Selama ini, saya seringkali bujuk sales Bapak untuk kerja di saya. Lalu orang itu jawab, loh, kamu kan juga tahu saya melakukan yang sama dengan sales kamu. Ya, saya tahu. Tapi ini bukan tentang Bapak, ini tentang saya. Saya datang ke sini untuk minta maaf dan saya mau mengakui itu cara yang tidak baik. Itu cara yang tidak benar. Ya. Kenapa? Karena sales terbaiknya dibajak, lalu marketnya diambil, ngerti ya? Makanya mau bayar lebih mahal. Dan dia berkata, saya mau berhenti dari cara itu. Itu sebabnya saya datang untuk minta maaf. Orang itu cuma jawab begini, kamu tahu, saya ini sudah ketemu dengan banyak pebisnis. Dan baru hari ini saya ketemu seorang pebisnis yang gila dan aneh kayak kamu. Untuk apa kamu minta maaf? Katanya. Saya juga tidak merasa perlu minta maaf sama kamu. Oh enggak, saya enggak paksa, saya enggak minta Bapak minta maaf. Saya memang datang untuk minta maaf. Oke, hanya begitu aja. Terus dia pulang. 1-2 bulan kemudian, dia ditelepon sama kompetitornya. Diajak ketemu. Dia pikir, waduh ini
Jangan-jangan dia giliran yang mau minta maaf nih. Waktu dia ketemu, dia berkata begini saingannya. Saya mau tawarkan sama kamu satu bisnis. Saya diminta untuk pegang produk yang kita jual, satu merek untuk Indonesia. Tapi saya merasa, kamu orang yang paling tepat untuk menjalankan bisnis itu. Giliran dia yang bengong. Ini orang gila apa ya? Peluang bisnis masa dilempar sama dia, dikasih ke dia. Bukannya diambil sendiri. Kok Bapak kasih ke saya, maksudnya apa Pak? Iya, karena kamu orang paling aneh yang saya pernah ketemu. Tapi kok nggak tahu kenapa, saya yakin bisnis ini memang buat kamu. Karena kamu aneh ini. Ya. Singkat cerita akhirnya, bisnis itu dikasih ke teman saya. Dan teman saya diberkati karena peluang itu. Sekalipun gak masuk akal, taat. Itu akan membuat engkau melihat keajaiban. Dan melihat mujizat. Amin. Tapi harus dimulai dari gaya hidup bertanya. Oke? Dimulai dengan apa? Tidak menomorduakan Tuhan. Harus menomorsatukan Tuhan. Tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Bakar habis semua berhala dalam hidup saudara. Dan dia jadi yang nomor satu. Kalau gaya hidupmu bertanya, Yesus nomor satu, tidak ada berhala dalam hidupmu. Kecuali dia yang nomor satu. Perhatikan. Saudara akan terima pimpinannya dengan jelas dan akurat. Dan itu membuat saudara bisa berjalan dalam ketaatan. Dan saya mau mengakhiri dengan sebuah kalimat. Ketaatan adalah posisi terbaik kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan yang terbaik kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.